It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Inta Suryana Purba. Saya dari 02 TPLP 038 mahasiswi Universitas Pamulang. Ini adalah video pertama saya ya dalam YouTube. Dan kebetulan video ini adalah tugas akhir dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer di semester 2. Dalam video ini, saya akan membahas laporan penjualan produk koleksi anime dan K-pop selama minggu pertama bulan Juni 2025. Tapi tenang aja nih guys, di sini kita bukan cuma bahas angka dan grafik aja. Kita akan melihat bagaimana tren dan kebiasaan penggemar bisa memberi petunjuk penting untuk strategi pemasaran ke depan. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman. Semua data laporan ini merupakan laporan fiktif yang menjadi bahan dari presentasi saya hari ini hanyalah untuk tugas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu data mentahan dari laporan ini dalam Microsoft Excel. Oke, teman-teman, di sini kita bisa melihat data mentah laporan data penjualan produk koleksi anime dan koleksi K-pop minggu ke-1 bulan Juni 2025. Di sini saya mencantumkan laporan penjualannya, nama produk, kategori produk koleksi K-pop atau koleksi anime, jumlah terjualnya dalam setiap hari, harga satuan dari produk, dan total penjualannya dalam satu hari itu. Saya juga mencantumkan data jumlah barang yang terjual per kategori dalam satu minggu, dan total penjualannya juga. Saya juga mencantumkan grafik penjualan satu minggu dan grafik dari produknya. Pada sheet kedua ini, rekap dan analisis data, saya mencantumkan kategori produk dan penjualannya dalam satu minggu, serta total barang, total penjualannya, dan rata-rata penjualannya. Saya juga mencantumkan produk terlaris dan serta rankingnya. Di sini saya juga menambahkan produk dan total penjualan produk secara keseluruhan. Dan di sini saya juga mencantumkan grafik dari jumlah terjualnya produk yang akan saya bahas lebih lanjut dalam bentuk PowerPoint. Setelah kita lihat data mentahnya di Excel, sekarang saatnya kita beralih ke slide presentasi untuk membahas lebih dalam data mentahan Excelnya tadi. Di slide pertama yaitu slide judul, laporan data penjualan koleksi anime dan koleksi K-pop minggu ke-1 bulan Juni 2025 dari Kawaii Pop Mart yang dibuat oleh saya sendiri. Lanjut ke slide kedua. Di sini kita melihat latar belakang dan tujuan laporan. Dalam beberapa tahun terakhir, budaya pop Jepang dan Korea Selatan mengalami perkembangan yang luar biasa. Anime dan K-pop, apalagi cuma sekedar hobi, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan industri yang sangat menjanjikan. Koleksi merchandise seperti poster, figur, dan photocard telah menjadi nilai ekonomi yang tinggi dan pasar yang semakin luas. Melalui laporan ini, saya ingin mengkaji lebih dalam bagaimana tren penjualan produk koleksi ini berjalan selama minggu pertama bulan Juni 2025. Tujuan laporan ini meliputi menyajikan data penjualan secara komprehensif selama minggu pertama bulan Juni 2025, mengidentifikasi tren yang muncul, serta produk-produk dengan performa terbaik, menggali insight yang dapat dijadikan dasar untuk strategi pemasaran ke depan. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi yang dapat membantu peningkatan penjualan produk di periode berikutnya.
ringkasan data penjualan berdasarkan kategori produk. Selama minggu pertama bulan Juni 2025 ini, total penjualan mencapai 20.170.000 dengan 126 unit produk yang berhasil terjual. Banyak banget kan guys? Jika dilihat dari koleksi kategori anime, koleksi anime menyumbang 78 unit dengan total penjualan mencapai 10.650.000. Sementara itu, koleksi K-pop terjual 48 unit senilai 9.520.000. Bisa kita lihat, meski secara jumlah unit anime lebih unggul, koleksi K-pop tetap menunjukkan kontribusi besar dalam nilai penjualan, menunjukkan bahwa keduanya memiliki daya tarik masing-masing di mata konsumen. Di slide ini, kita akan melihat gambaran umum penjualan selama seminggu berdasarkan kategori namanya. Di sini kita melihat Master One Piece menempati posisi pertama dengan 32 unit terjual, menunjukkan kekuatan brand dari franchise ini. Diikuti oleh Nendoroid Naruto sebanyak 20 unit, menegaskan bahwa fitur karakter ikonik tetap populer di kalangan kolektor. Dari kategori K-pop sendiri, Photocard EXO menjadi yang paling laris dengan terjual 19 unit, mencerminkan tren konsumen terhadap item yang mudah dikoleksi dan terjangkau. Kita bisa rangkum, pasar koleksi anime dan K-pop tetap menjalin dengan kontribusi signifikan dari produk-produk favorit. Perbedaan pola pembelian pada kedua kategori ini membuka peluang untuk pendekatan pemasaran yang lebih tepat sasaran. Di sini kita bisa melihat grafik penjualan harian dengan pola yang cukup menarik. Koleksi anime mengalami peningkatan penjualan yang konsisten terutama pada tanggal 5 Juni hingga 7 Juni yang bertepatan dengan akhir pekan. Ini menunjukkan bahwa penggemar anime cenderung lebih aktif dan berbelanja di waktu-waktu tertentu. Dan bisa kita lihat sebaliknya, koleksi K-pop justru mencatat penjualan yang tinggi pada minggu awal, kemudian menurun cukup signifikan setelahnya. Hal ini bisa dipengaruhi oleh rilisnya produk baru, event komunitas, atau perilaku konsumen yang memang berbeda. Lanjut, slide analisis insight dan penjualan. Koleksi anime cocok untuk ditawarkan pada promo akhir pekan atau event kontribusi khusus. Penjualannya meningkat di akhir pekan menunjukkan loyalitas tinggi penggemar. Sedangkan untuk koleksi K-pop, tren penjualan lebih fluktuatif, jadi kita perlu strategi yang tepat dan adaptif terutama menjelang rilis produk atau event spesial. Dari sisi produknya, produk terjangkau seperti stiker dan photocard mempunyai volume tinggi dan menjadi pintu masuk bagi konsumen baru. Produk premium seperti figur dan Nendoroid diminati oleh segmen loyalitas yang siap membayar lebih untuk kualitas dan eksklusivitas. Bundling produk menjadi strategi yang potensial dengan menggabungkan item murah dan premium dapat meningkatkan nilai transaksi. Produk eksklusif atau limited edition bisa menciptakan urgensi yang menarik dan antusiasme dalam waktu singkat. Setelah melihat insight dan data-data yang sebelumnya, berikut beberapa strategi yang bisa kita terapkan untuk periode berikutnya. Kita bisa fokus pada promosi produk terlaris. Kita bisa menggunakan media sosial seperti influencer, komunitas untuk mendorong penjualan produk populer seperti poster One Piece, Nendoroid Naruto, dan Photocard EXO. Kita juga bisa mengadakan flasher akhir pekan. Dengan tren penjualan anime yang meningkat di akhir minggu, adakan diskon atau penawaran terbatas dari Jumat hingga Minggu. Kita juga harus membuat bundling produk
buat paket bundling yang menarik, misalnya photocard plus figur, untuk mendorong pembelian dalam jumlah yang lebih besar sekaligus menjangkau dua segmen pasar sekaligus. Kita juga bisa membuat kolaborasi dengan komunitas fans. Dengan membangun interaksi dengan penggemar melalui giveaway, event online ataupun offline, ataupun konten eksklusif, ini akan memperkuat loyalitas sekaligus meningkatkan exposure brand kita. Kita juga harus responsif terhadap kalender rilis. Dari yang kita lihat, untuk koleksi K-pop, persiapkan strategi yang agile, mulai dari pre-order, countdown, hingga launching event yang bisa menciptakan hype dan mendorong pembelian di awal. Sampailah kita pada slide kesimpulannya. Data penjualan minggu pertama bulan Juni 2025 memberikan gambaran yang cukup jelas kalau koleksi anime itu menunjukkan pertumbuhan yang stabil, terutama di akhir minggu. Sedangkan koleksi K-pop punya pola yang lebih dinamis dan sangat dipengaruhi oleh waktu rilis dan eventnya. Produk murah dan premium sama-sama penting karena keduanya memiliki pasar yang kuat dan saling melengkapi. Dengan memanfaatkan tren dan insight ini, serta menerapkan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, kita bisa mendorong penjualan ke level yang lebih tinggi dan memperkuat posisi bisnis kita di tengah kompetisi pasar yang terus berkembang. Demikian penjelasan saya mengenai laporan penjualan koleksi anime dan K-pop selama minggu pertama bulan Juni 2025. Semoga presentasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pola pembelian konsumen serta potensi strategi pemasaran yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan penjualan di masa mendatang. Sebelumnya saya meminta maaf karena kualitas suara yang kurang bagus dan saya masih gagu-gagu ya guys. Maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Dadah!